Selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita masih melaksanakan kebaktian secara online. Sebelumnya kita akan menyimak warta lisan Minggu 11 Oktober 2020 sebagai berikut. Pertama, kebaktian online saat ini dilayani oleh Pendeta Edwin Nugraha Chandra Putra dengan tema Keluarga Sehati. Kebaktian online hari ini sekaligus merupakan kebaktian peneguhan penatua masa pelayanan tahun 2020 sampai 2023. Yang kedua, kebaktian hari Minggu masih dilaksanakan secara streaming melalui channel YouTube dan akun Facebook GKI Pila Melati Mas. Majelis Jemaat akan segera menginformasikan ketika kebaktian dapat kembali dilaksanakan di ruang kebaktian. Ketiga, Sekolah Minggu GKI Pila Melati Mas dapat diikuti melalui aplikasi Zoom Meeting setiap hari Minggu pukul 11 dengan menggunakan ID GKI Pila Melati Mas dengan password GKI PMM dan juga dapat disaksikan di channel YouTube GKI Pila Melati Mas. Keempat, kelompok tumbuh bersama Komisi Remaja dan Persekutuan Pemuda selama bulan keluarga ditiadakan. Seluruh remaja dan pemuda dihimbau untuk bergabung bersama keluarga untuk mengikuti rangkaian acara bulan keluarga bersama seluruh anggota keluarga. Kelima, rangkaian acara bulan keluarga dapat dibaca dalam warta jemaat. Keenam, persekutuan doa keluarga online dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 19.30 melalui aplikasi Zoom Meeting. Persekutuan doa diharapkan diikuti oleh seluruh anggota keluarga melalui Zoom Meeting dengan menggunakan ID GKI Pila Melati Mas. Ketujuh, berita duka cita. Telah meninggal dunia Ibu Rena Boru Simanjuntak, ibunda dari Bu Sopiani Purba, ibu mertua dari Pak Bambang Sigit. Pada hari Rabu 30 September 2020 pukul 10. Jenazah telah dimakamkan pada hari Jumat 2 Oktober 2020 di Tarutung, Sumatera Utara. Majelis Jemaat GKI Pila Melati Mas menyampaikan turut berduka cita yang sebesar-besarnya. Tuhan memberikan penghiburan bagi segenap keluarga. Kedelapan, pengumpulan foto perlombaan bulan keluarga. Jemaat diingatkan untuk mengumpulkan foto momen menarik bersama keluarga selama masa pandemik dengan tema keluarga yang produktif di rumah saja. Foto dalam bentuk JPEG dengan ukuran maksimal 20 MB dikirimkan ke email sekretariat gereja paling lambat tanggal 15 Oktober 2020. Tiap keluarga cukup mengirimkan satu foto saja dan mempersiapkan cerita yang menarik dari foto tersebut untuk dilombakan pada tanggal 17 Oktober 2020. Tiga pemenang pertama akan diberikan kesempatan untuk memberi kesaksian berdasarkan foto tersebut. Dan untuk hadiah tersedia voucher belanja bagi 10 pemenang. Marilah kita siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan dan bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Tinggallah bersama kami, ya Allah. Buatlah kami sadar akan anugerah yang hadir setiap hari. Tinggallah bersama kami, ya Kristus. Padankan rasa malas untuk berkarya di ladang-Mu. Tinggallah bersama kami, ya Roh Kudus. Agar kami berbuah bagi dunia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam
pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, tema kita pada saat ini adalah keluarga sehati. Melalui tema ini kita diajak untuk memahami bahwa keluarga adalah bentuk persekutuan terkecil dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita melatih diri untuk berpikir yang baik dan benar di dalam hidup keluarga kita masing-masing. Filipi 2 ayat 2-4 mengingatkan kita demikian. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kepada Bapak Ibu kami berikan kesempatan untuk menaikkan doa secara pribadi. Terima kasih ya Allah karena Engkau selalu memikirkan hidup kami anak-anak-Mu. Dan kami juga selalu ada di dalam hati-Mu. Itulah alasan yang membuat kami tetap mampu menapaki jalan kami di kehidupan ini. Ampuni kami yang justru kerap tidak menempatkan Tuhan di dalam hati dan pikiran kami. Ampuni kami yang kerap memaksakan jalan pikiran kami terhadap setiap jalan-jalan-Mu. Ampuni kami yang kerap mengkhianati seruan Roh Tuhan yang menegur kami. Inilah seru pengakuan dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima
Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang sudah mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah menurut Galatia pasal 3 ayat 13 dan 14 yang mengatakan demikian. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena itu, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Saudara-saudara, mari kita berdoa, kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kami ingin selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Ketika pandemi masih terjadi pada saat ini, tidak menghalangi kami untuk dapat beribadah mendengarkan firman Tuhan. Karena itu di tengah-tengah ibadah kami saat ini, kami ingin mempersiapkan hati dan diri kami untuk memasuki pemberitaan firman. Tuhan pakai para lektor dan juga hamba-Mu di dalam kami membaca, menyampaikan firman Tuhan. Tuhan pakai setiap kami di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga, sehingga kami dapat duduk diam, mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Sehingga firman-Mu boleh kami lakukan di dalam hidup kami, firman-Mu boleh senantiasa hadir di dalam hidup kami. Karena itu bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Bacaan pertama menurut Yesaya 25 ayat 1 sampai 9. Yesaya 25 ayat 1 sampai 9. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Sebab Engkau telah membuat kota ini menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota, dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, suatu bangsa yang kuat akan memuliakan Engkau, kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu. Sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin, seperti panas terik di tempat kering. Kegaduhan orang-orang luar Kau diamkan, seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan. Demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakan. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapatnya. Di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa
dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu, orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ku tak akan kekurangan, sebab Kau besertaku. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ku tak akan kekurangan, sebab Kau besertaku. Ya, baringkanku di padang rumput, di padang rumput hijau. Ya, bimbing aku ke air tenang dan segarkan jiwaku. Ya, tuntun aku di jalan benar oleh karena nama-Nya. Walau berjalan di lembah kelam, ku tak takut bahaya. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ku tak akan kekurangan, sebab Kau besertaku. Sebab gadamu dan tongkatmu lah yang hiburkan aku. Kau sediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kebajikan dan kemurahan akan mengikutiku, dan ku kan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ku tak akan kekurangan, sebab Kau besertaku. Bacaan kedua menurut Filipi 4 ayat 1 sampai 9.
Filipi 4 ayat 1 sampai 9. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Dengarlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius 22 ayat 1 sampai 14. Matius 22 ayat 1 sampai 14. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan. Haleluya.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan teknologi banyak memberikan kemudahan bagi kehidupan umat manusia, terutama teknologi di bidang informasi dan komunikasi. Semua informasi dan peristiwa apapun di belahan dunia ini dapat dengan cepat diketahui. Dan setiap orang pun dapat berkomunikasi dengan mudah, meskipun terpisah ribuan kilometer jaraknya. Bisa dikatakan bahwa ini merupakan salah satu anugerah atas kecerdasan dan daya imajinasi manusia yang begitu luar biasa. Tetapi tidak bisa disangkal juga bahwa di dalam setiap inovasinya, teknologi turut membawa dampak yang negatif bagi kehidupan umat manusia. Salah satu wujud teknologi yang telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat adalah telepon seluler. Kehadiran ponsel baik yang lama ataupun yang terbaru, itu seperti angin segar yang menjawab kerinduan orang-orang yang tinggal berjauhan. Tapi saudara-saudara, bukan teknologi namanya jika tidak mengalami perkembangan. Awalnya ponsel hanya sebatas sarana yang mempermudah komunikasi. Tetapi seiring berjalannya waktu, para pencipta teknologi ponsel pun mulai berkreasi, mulai berinovasi untuk meningkatkan daya guna dari sebuah ponsel. Sebagaimana yang kita ketahui, teknologi ponsel terus mengalami perkembangan yang begitu cepat dan pesat. Berbagai kecanggihan dalam sebuah ponsel telah berhasil memikat banyak orang untuk menjadikannya sebuah kebutuhan yang tidak terelakkan. Bahkan ponsel kini telah menjadi kebutuhan primer bagi setiap orang. Bagaimana tidak, saudara-saudara? Sebuah ponsel terutama yang berbasis smartphone dapat membantu berbagai urusan manusia dengan begitu mudahnya, dengan begitu cepatnya. Misalkan saja untuk urusan bisnis, belajar, komunikasi, membangun jaringan ataupun hiburan. Tetapi sayangnya saudara-saudara, ternyata kehadiran teknologi gadget ini berdampak serius pada hubungan interaksi antar umat manusia. Mengutip sebuah kalimat bijak dari seorang ilmuwan besar dunia, Albert Einstein, dia mengatakan, "Aku takut suatu hari teknologi akan melampaui interaksi manusia. Dunia akan memiliki generasi idiot." Nah, saudara-saudara yang terkasih, keluarga Kristen kini dengan kemajuan teknologi juga seringkali menjadi sarana, menjadi keluarga yang saling diam. Mereka berbicara hanya ketika ada keperluan. Mereka berbicara ketika ada kepentingan saja. Dunia digital tanpa disadari juga menjadi pelarian komunikasi bagi beberapa orang. Misalkan saja saudara-saudara, ada begitu banyak orang lebih suka menuangkan keluhan-keluhan, menuangkan teguran-teguran ataupun nasihat melalui media sosial. Tetapi tidak mau mengambil tindakan menasihati secara langsung orang yang dihadapinya. Di dalam media sosial, komunikasi palsu itu seringkali terjadi dan meninggalkan persoalan yang pelik di dalam kehidupan sebuah persekutuan. Misalkan saudara-saudara ambil contoh, mungkin saudara-saudara sering memberikan emotikon senyum di dalam dialog. Padahal belum tentu saudara sedang tersenyum. Memberikan emotikon sedih, padahal bisa saja saudara membalasnya dengan tertawa. Nah, saudara-saudara, jalan terbaik untuk menjaga relasi di dalam keluarga adalah komunikasi. Adalah perjumpaan secara langsung.
Karena itu melalui bulan keluarga GKI Film Latimas pada saat ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana keluarga sebagai persekutuan terkecil sesungguhnya diharapkan menjadi tempat yang penuh dengan kedamaian, tempat yang penuh dengan sukacita. Memang saudara-saudara tidak mudah untuk menyatukan hati sebuah komunitas atau keluarga yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Diperlukan kesabaran, diperlukan usaha yang sangat besar dan juga kerendahan hati untuk dapat membangun kehidupan keluarga yang Tuhan inginkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita hari ini, kita bisa melihat bagaimana Tuhan menghendaki kehidupan keluarga menjadi tempat yang penuh dengan sukacita, tempat yang penuh dengan kebahagiaan, dengan bersedia menerima keberadaan anggota keluarga lain, menerima kekurangan ataupun kelebihan yang ada di dalam kehidupan mereka masing-masing. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang kerajaan Allah. Seperti seorang raja yang mengadakan perjamuan pernikahan dan mengundang orang-orang untuk hadir di dalamnya. Perjamuan pernikahan adalah sebuah gambaran bagaimana orang berkumpul untuk bersama-sama bersuka cita dan hidup berbagi kebahagiaan bersama. Para tamu undangan yang tidak berkenan hadir karena lebih memilih kesibukan dan kepentingan diri mereka sendiri. Ini mau menunjukkan bagaimana kehidupan mereka semakin egois. Kehidupan mereka semakin individualistis. Dan mereka tidak peduli terhadap orang lain. Bahkan kepada sang raja yang mengundang mereka pada perjamuan sukacita sebagai seorang saudara. Ketika sang raja mengutus lagi hamba-hambanya kepada para tamu undangan, hal ini mau membuktikan saudara-saudara bahwa sang raja masih menghargai para tamu undangan yang tidak mau hadir ke dalam perjamuannya itu. Tentu saja peristiwa yang digambarkan ini merupakan peristiwa yang unik. Undangan raja diabaikan. Hal ini mau menggambarkan bahwa para undangan itu tidak menganggap posisi sang raja sebagai seseorang yang penting. Sehingga mereka tidak peduli dan bahkan tidak mau hadir dalam perjamuan kawin anak raja itu. Mereka tidak menolak dengan alasan yang kuat, tetapi menolak dengan tindakan yang keras kepada hamba-hamba yang diutus oleh sang raja itu. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, melalui perumpamaan ini kita bisa menarik beberapa gambaran tentang kerajaan Allah yang sangat luar biasa itu. Yang pertama saudara-saudara, dibutuhkan kesabaran untuk bisa membangun sebuah persekutuan yang indah, persekutuan yang hangat. Seperti yang diharapkan oleh sang raja dalam bacaan Injil kita hari ini. Sang raja adalah raja yang sangat penyabar. Kenapa saya katakan dia adalah orang yang sangat penyabar? Karena ketika pertama kali diabaikan oleh para undangan, sang raja tidak segera marah. Tetapi dia kembali mengutus hamba-hambanya untuk mengingatkan kembali para tamu undangan itu supaya hadir dalam perjamuan yang diadakan raja. Tidak hadirnya para undangan itu sesungguhnya menunjukkan bagaimana mereka tidak menghormati dan menghargai, bagaimana mereka tidak memandang sang raja. Tetapi sang raja tidak marah dan mengutus prajurit untuk menangkap dan menghukum para undangan yang tidak datang itu. Tetapi dengan sabar, dia mengutus kembali hamba-hambanya untuk mengingatkan para tamu undangan untuk hadir. Jadi sekali lagi saudara-saudara, dibutuhkan kesabaran untuk bisa membangun sebuah persekutuan yang indah. Yang kedua, kemarahan sang raja ketika sudah diingatkan. Dan para undangan itu justru ada yang menganiaya dan membunuh para hamba utusan raja itu. Dan pada saat itulah saudara-saudara, marahlah sang raja ini. Dan dia mengutus para prajuritnya untuk membinasakan
para pembunuh, dan membakar kota mereka. Saudara-saudara, hal yang menarik adalah kenapa Yesus memberikan perumpamaan sedemikian keras ini. Saudara, mari kita perhatikan bagaimana murka sang raja ketika para hambanya dianiaya dan dibunuh. Bukan ketika undangan sang raja ditolak dan diabaikan. Hal ini menunjukkan bagaimana sang raja sungguh mengasihi hamba-hambanya itu. Dan dia mengadakan pembelaan, bahkan pembalasan terhadap mereka yang mencelakai hamba-hambanya. Yang ketiga, di dalam perumpamaan itu dikatakan bahwa kemudian sang raja menyuruh hamba-hambanya untuk memanggil sembarang orang yang mereka jumpai di persimpangan jalan. Entah apakah mereka orang jahat, apakah mereka orang baik, semuanya dipanggilnya untuk memenuhi ruangan perjamuan kawin itu. Orang-orang yang di persimpangan jalan yang diundang untuk masuk ke dalam perjamuan kawin itu menurut Injil Lukas pasal 14 ayat 21 dan 23. Di sana dikatakan mereka adalah orang-orang miskin. Mereka adalah orang-orang cacat. Mereka adalah orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Dan ketika ruangan perjamuan masih ada tempat, sang raja memaksa orang-orang yang ada di jalan, yang ada di perlintasan untuk masuk ke pesta sang raja. Saudara, mereka selama ini dianggap tidak layak. Mereka selama ini dipandang rendah dan hina. Tetapi justru merekalah yang kemudian masuk ke pesta perjamuan sang raja. Kita bisa bayangkan saudara, mereka tentu lebih menghargai undangan sang raja dan ikut merasakan sukacita dan kebahagiaan bersama-sama dengan sang raja. Yang keempat, pakaian pesta. Di dalam perumpamaan ini dikatakan bahwa ketika sang raja menanyakan kepada orang-orang yang tidak berpakaian pesta itu, orang-orang itu hanya diam saja. Hal ini berarti bahwa tamu yang tidak berpakaian pesta itu tidak dapat mempertanggungjawabkan tindakannya itu yang hadir dengan tidak berpakaian pesta. Dan apa yang terjadi? Sang raja menghukum orang-orang yang seperti ini. Lalu bagaimana dengan orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, dan orang lumpuh yang juga hadir di pesta raja itu? Tentu mereka sekalipun mungkin adalah orang-orang yang sederhana dan tidak sebagus pakaian pesta para bangsawan. Tetapi saudara-saudara, pesta raja ini adalah gambaran sebuah persekutuan yang Tuhan bentuk dari berbagai macam orang. Terutama justru mereka yang lemah, mereka yang justru dipandang hina. Orang-orang yang hadir dalam perjamuan kawin itu sekalipun pada dasarnya bukan siapa-siapa. Tapi ketika mereka ikut masuk dengan pakaian pesta, maka pada saat itu jugalah mereka menjadi bagian dari sukacita raja, bagian dari persekutuan umat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bersama-sama diajarkan bahwa Tuhan menghendaki kehidupan persekutuan yang saling menghargai, persekutuan yang saling menerima, persekutuan yang saling menguatkan dan membangun dengan prinsip-prinsip dan pikiran-pikiran yang positif. Karena itu saudara-saudara, marilah di rumah tangga kita masing-masing kita terpanggil untuk mengenal dan memiliki hati Tuhan di dalam diri setiap anggota keluarga yang ada di dalam rumah kita masing-masing. Dan mari kita biarkan Tuhan masuk di dalam sebuah pesta sukacita, di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, sehingga damai sejahtera Tuhan, kebahagiaan Tuhan, sukacita dari Tuhan, bahkan kesehatian, itu bisa terjadi di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Biarlah di dalam rangka bulan keluarga ini, kita boleh bersama-sama membentuk keluarga yang sehati, keluarga yang sepikiran. Sehingga setiap anggota keluarga
boleh saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Sehingga dengan demikian, berkat-berkat Tuhan nyata di dalam kehidupan keluarga kita. Tuhan memberkati keluarga kita masing-masing. Amin. Mari kita masuki saat hening. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, menyatakan iman kita pada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli, dan hendaklah masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu, kau dipanggil, kau dipanggainya, bila engkau dapat itu karunia-Nya, bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerah-Nya diberikannya pada kita, semua anugerah-Nya bagi kita, bila kita dipakainya. Bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu, kau dipanggil, kau dipakainya, bila engkau dapat itu karunia-Nya, bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerah-Nya diberikannya pada kita, semua anugerah-Nya bagi kita,
Saudara-saudara, kita datang ke hadapan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah untuk menyelenggarakan peneguhan penatua sebagai pelayan dan pemimpin dalam gereja Tuhan. Kristus sebagai kepala gereja sepanjang zaman telah memanggil setiap orang percaya untuk melayani gereja. Gereja Kristen Indonesia berada dalam suatu tradisi di mana Allah memanggil dan memberdayakan para pendeta dan penatua untuk memimpin gereja dalam menjalankan misinya di tengah dunia sebagai peran serta gereja dalam misi Allah. Sebab itulah kita telah bersama-sama menjalani proses dan pergumulan, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan peneguhan penatua. Kita berdoa. Puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Allah, Sang Kepala Gereja. Ketika Engkau telah memilih saudara-saudara kami yang bersedia untuk ikut ambil bagian di dalam pelayanan gereja-Mu sebagai penatua. Engkau yang telah memilih, Engkau yang telah memanggil mereka. Kami yakini juga Engkau yang akan memperlengkapi mereka dengan anugerah-Mu, sehingga mereka dapat terus melayani Tuhan sebagai seorang penatua dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Karena itu Tuhan, kami serahkan pelayanan saudara-saudara kami ini beserta keluarganya, sehingga mereka boleh terus memiliki sukacita dan semangat di dalam melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami. Amin. Saudara-saudara calon penatua, saudara telah dicalonkan dan dipilih oleh umat untuk menjadi penatua. Karena itu saya undang saudara-saudara untuk berdiri dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah saudara percaya dalam hati saudara bahwa saudara dipanggil oleh Allah melalui gereja Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi penatua? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Dan karena itu saudara akan menjaga umat dari segala pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab. Apakah saudara bersedia memberitakan Injil dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan memegang kesaksian Alkitab itu, serta menjaga keutuhan gereja? Apakah saudara bersedia mendalami Alkitab dengan rajin dan hidup dalam anugerah Tuhan? Apakah saudara bersedia mendoakan umat Tuhan dan membimbing mereka dengan teladan saudara dalam kesetiaan pelayanan dan hidup yang kudus? Apakah saudara bersedia menerima dan menaati ajaran dan tata gereja Kristen Indonesia? Apakah saudara bersedia setia dalam persekutuan, kesaksian dan pelayanan gereja Kristen Indonesia dengan menggunakan segenap kekuatan saudara untuk misi Allah dan misi gereja di dunia, kini dan di sini? Apakah saudara bersedia bekerja sama dalam jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah, dan majelis sinode gereja Kristen Indonesia untuk memajukan perwujudan keesaan gereja serta menantikan dalam segala pengharapan kedatangan Kristus kembali? Apakah jawab saudara Donald Panjaitan? Ya, saya percaya dan bersedia. Terima kasih. Apakah jawab saudara Basuki Sutrisno Adi? Ya, saya percaya dan bersedia. Terima kasih. Apakah jawab saudara Stefanus Eko Purwantio? Ya, saya percaya dan bersedia. Terima kasih. Apakah jawab saudara Yusak Kosasi Ginarto? Ya, saya percaya dan bersedia. Terima kasih. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, aku meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, aku meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, aku meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, aku meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, Bapa Tuhan Yesus Kristus, kiranya memperlengkapi saudara-saudara dengan kuasa Roh Kudus dalam mengembalakan jemaat Tuhan. Allah kiranya memenuhi saudara-saudara dengan karunia dan kuasa untuk melayankan firman, pengembalaan, dan pembangunan jemaat. Amin. Pujilah Halik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Piagam Peneguhan Penatua nomor 061-P3-GKI-PMM-Tangerang Selatan _10-2020. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Pila Melatimas, Tangerang Selatan menyatakan bahwa 1. Basuki Sutrisno Adi, 2. Donald Panjaitan, 3. Sepanus Eko Purwantio, 4. Yusak Kosasi Ginarto telah diteguhkan sebagai penatua untuk masa pelayanan tahun 2020 sampai 2023. Pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 pukul 9 WIB di Jemaat GKI Pila Melatimas, Tangerang Selatan, dilayani oleh Pendeta Edwin Nugraha Chandra Putra. Tangerang Selatan, 11 Oktober 2020, Majelis Jemaat Sinode Wilayah Jawa Barat, Pila Melatimas, Tangerang Selatan. Pendeta Edwin Nugraha Chandra Putra, Ketua Umum. Penatua Yulia Hana Widya Dewi, Sekretaris Umum. Pendeta Edwin Nugraha Chandra Putra, pendeta yang melayani. Piagam Penghargaan nomor 050-060-PP-MJ-GKI-PMM
garing Tangerang Selatan, garing 10/2020. Atas nama Majelis Jemaat GKI Pila Melati Mas, Tangerang Selatan, dengan ini menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada 1. Budi Supratikno, 2. Lydia W. Eman, 3. Sri Sutiarsi, yang telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penatua periode pelayanan tahun 2014 sampai 2020 dan tahun 2017 sampai 2020 dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Semoga Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, senantiasa memberkati saudara-saudara di ladang pelayanan yang lain. Tangerang Selatan, 11 Oktober 2020, Majelis Jemaat GKI Sinode Wilayah Jawa Barat, Pila Melati Mas, Tangerang Selatan. Pendeta Edwin Nugraha Chandra Putra, Ketua Umum. Penatua Yulia Hana Widya Dewi, Sekretaris Umum. Menjadi pelayan kecil Tuhan, lelahku tiada berkesudahan. Menjadi pelayan kecil Tuhan, derita tiada taranya. Itulah kataku seringkali, itulah ungkapku tak mengerti, namun kini telah ku sadari, layani Tuhan sungguh indah berseri. Menjadi pelayan kecil Tuhan, lelahku tiada berkesudahan. Menjadi pelayan kecil Tuhan, derita tiada taranya. Itulah kataku seringkali, itulah ungkapku tak mengerti, namun kini telah ku sadari, layani Tuhan sungguh indah berseri. Layani Tuhan, oh layani Tuhan, ku rindu layani Tuhan sepenuh detak jantungku. Layani Tuhan, oh layani Tuhan, ku rindu layani Tuhan di hidupku. Layani Tuhan, oh layani Tuhan, ku rindu layani Tuhan sepenuh detak jantungku. Layani Tuhan, oh layani Tuhan,
layani Tuhan di hidupku. Ku rindu layani Tuhan di hidupku. Saudara-saudara, mari kita menaikkan syafaat kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, terima kasih untuk keluarga yang Tuhan hadirkan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk suami atau istri. Terima kasih untuk anak-anak. Terima kasih untuk orang tua. Terima kasih untuk kakak ataupun adik yang hadir dalam kehidupan kami. Tetapi kami sadari Tuhan, seringkali kebahagiaan, sukacita tidak ada di dalam hidup keluarga kami. Kami saling bertikai. Kami saling menyalahkan. Kami tidak menghargai satu dengan yang lain. Tapi pada saat ini melalui firman-Mu, kami ingin belajar bahwa kami ingin membentuk kehidupan keluarga kami, keluarga yang sehati satu dengan yang lain, keluarga yang saling menghargai, keluarga yang saling menghormati, keluarga yang mau saling mengasihi. Karena itu Tuhan, hadirlah di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Karena itu saat ini kami juga ingin berdoa untuk keluarga-keluarga yang kami sebutkan pada saat ini. Kami ingin berdoa untuk keluarga Penatua Donald Panjaitan. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Spencer Oyama Sumanti. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Yusri Halan. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Sarwoni Purwa Nintias. Kami berdoa juga untuk keluarga Pendeta Dani Purnama. Bapak, biar Engkau sendiri yang hadir di dalam hidup keluarga-keluarga ini. Biarlah sukacita, damai sejahtera, berkat-berkat Tuhan boleh sungguh nyata dalam kehidupan keluarga-keluarga tersebut. Sehingga kasih sayang Tuhan boleh nyata di dalam hidup keluarga-keluarga ini. Tuhan, pada saat ini juga kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, ataupun mereka yang berada di dalam proses pemulihan. Kami tetap berdoa untuk Ibu Sri Sutiarsi. Kami berdoa untuk Ibu Anggreni Sihite. Kami berdoa untuk Opa Tejo Suito. Kami berdoa untuk Ibu Nuryati Wijaya. Kami berdoa untuk Dr. Gigi Budianto Santoso. Kami berdoa untuk Ananda Erinje Saniapai. Atau bahkan mereka yang tidak dapat kami sebutkan. Tuhan, tolong mereka di dalam setiap pengobatan yang boleh mereka jalani. Tuhan, berkati setiap biaya-biaya yang dibutuhkan untuk pengobatan. Biarlah melalui itu semua kuasa Tuhan boleh nyata di dalam kehidupan mereka. Kesembuhan boleh mereka alami. Bapa dalam sorga, kami juga ingin berdoa untuk hidup persekutuan kami sebagai gereja Tuhan di GKI Villa Melati Mas ini. Biarlah di tengah-tengah pandemi yang masih terjadi, kami tetap saling menopang, kami tetap saling mendukung satu dengan yang lain. Biarlah kami boleh saling menguatkan, sehingga pandemi ini boleh bersama-sama kami hadapi dan kami lewati. Bapa di dalam sorga, berkati setiap rangkaian acara bulan keluarga GKI Villa Melati Mas, sehingga acara-acara tersebut boleh mendatangkan berkat di dalam hidup kami sebagai keluarga GKI Villa Melati Mas. Bapa dalam sorga, kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang baru saja diteguhkan sebagai penatua di GKI Villa Melati Mas. Tuhan, berkati setiap pelayanan mereka. Biar mereka terus boleh memiliki semangat, sukacita untuk dapat melayani Tuhan di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan. Kami berdoa untuk kehidupan bangsa Indonesia ini. Di dalam berbagai kesulitan, di tengah-tengah pandemi yang terjadi, Tuhan tolong.
Terlebih khusus ketika kami akan melaksanakan pemilu kada, khususnya di kota Tangerang Selatan ini. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan kepada setiap kami, masyarakat kota Tangerang Selatan ini, sehingga dengan bijak kami boleh memilih pemimpin yang seturut dengan kehendak Tuhan, yang membawa perubahan ke arah yang lebih baik bagi kota Tangerang Selatan ini. Tidak lupa kami juga ingin berdoa bagi para dokter, perawat, tenaga kesehatan lainnya. Tuhan berkati mereka di tengah-tengah pandemi yang terjadi dengan kesehatan, kekuatan. Tuhan melindungi mereka sehingga mereka boleh terus berkarya sekalipun di tengah-tengah pandemi yang terjadi saat ini. Kami serahkan seluruh hidup dan keberadaan diri kami masing-masing. Inilah doa kami, permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tiba saatnya bagi kita saat ini memberikan ungkapan syukur kepada Tuhan. Kembali persembahan dapat kita berikan dengan dua cara. Pertama, dapat mentransfer ke rekening BCA GKI Pilam Latimas dengan nomor rekening 6800792302. Kedua, dengan memasukkannya ke dalam amplop persembahan dan menyerahkannya ketika kebaktian dapat kembali dilaksanakan di gedung gereja. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengingatkan kita demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur di dalam segala keberadaan hidup kami, karena kami tahu sampai saat ini kami boleh menikmati kasih dan kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dan pada kesempatan ini di dalam rasa syukur kami ya Tuhan, kami datang membawa persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah melalui persembahan kami terus belajar mengingat akan kasih dan kebaikan Tuhan yang terus menyertai dan memelihara setiap hidup kami. Dan biarlah Tuhan menolong setiap kami dan majelis jemaat, dan begitu juga badan komisi-komisi lainnya, untuk mempergunakan persembahan ini dengan baik,
seturut dengan kehendak Tuhan. Dan pakailah kami untuk terus belajar memberikan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kami kepada Tuhan. Demi Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Umat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini lanjutkanlah kehidupan saudara-saudara bersama keluarga dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Kebaktian Minggu telah selesai. Marilah kita terus menjaga kesehatan, mengikuti anjuran pemerintah dalam memutuskan penyebaran COVID-19. Tekunlah di dalam doa dan selalu mengandalkan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.